Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya'lamu anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdiru inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-52. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada peristiwa ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 52. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah asal Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang bisa mendengar kajian ini, surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 52 menjelaskan kepada kita tentang salah satu hak prerogatif Allah, salah satu kekuasaan Allah adalah dengan membagi rezeki. Ada yang dilapangkan rezekinya, ada pula yang disempitkan rezekinya, dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ayat ini sebenarnya memberitahu kepada kita bahwa nyata, bahwa kenyataannya memang ada yang balabiah rezekinya, ya kan? Ada yang sandek rezekinya. Jadi yang dilapangkan rezeki itu, ya kan, kehendak Allah. Kadang-kadang hari ini disempitkan, sebelumnya dilapangkan, atau sebaliknya, hari ini dilapangkan rezeki kita, ya mungkin ke depannya ada yang disempitkan, ya kan? Dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kita ini sebenarnya satu meyakini bahwa yang berhak menentukan berapa rezeki yang kita terima itu adalah Allah. Jadi kita ini harus memahami. Jadi ini sebenarnya bapak-bapak, ayat ini menjelaskan kepada orang yang berpaham, kalau lagi banyak membuka sepintu rezekinya, itu seolah-olah kurangnya diridhoi oleh Allah. Naik saja grafik karirnya, itu sedang dakik ya Allah. Kalau lagi santai rezekinya, itu Allah tidak ridho. Tidak, ridho tidak ridhonya Allah, suka tidak sukanya Allah tidak berhubungan dengan berapa rezeki akan diberikan. Ya, jadi kalau seandainya naik karirnya, naik hartanya, asetnya bertambah, omsetnya meningkat, artinya dakik ya Allah. Atau lagi berkurang rezekinya, jual belinya berkurang, si kota sandek, hanya sedang tidak diridhoi oleh Allah, dia sedang jauh dari Allah.
Kaya bukan berarti Allah sedang ridho kepadanya. Miskin bukan berarti Allah itu sedang murka kepadanya. Karena Allah akan melapangkan atau menyempitkan, itu bisa saja bentuknya ujian. Ada orang yang diuji dengan kelapangan rezeki, ada yang diuji dengan kesempitan rezekinya. Jadi bukan masalah senang atau tidak senang, karena Allah lah yang mengatur rezeki. Wallahu khairur raziqin. Allah yang terbaik dalam membagi rezekinya. Jadi tidak ada pula komentar yang nasibnya ya. Karena dulu sekolah kan, nah dulu selesai, gitu ya. Ada yang seperti itu kan? Nggak sama lokal kami dulu. Waktu itu tidak menonjol setelah cuma ibunya sudah nelo, gitu ya. Sehingga ini maya ekonomi, nak nyangkut loh. Jadi kalau tidak nyangkut, tidak beriman kepada Allah, ya kan? Yang mana yang juara ini mana idenya? Ini dulu santai-santai saja, idenya rezekinya terbuka. Ada yang seperti itu kan? Ada. Kok nakama jadi, nah gitu ya. Oh ayah kali dalam apa? Banda kali dalam ayah pak. Bersama kan lagi, lalu dia jadi. Nah, jangan lupakan bapak ibu bahwa yang punya peranan tentang rezeki itu ada Allah. Jadi sinilah Allah ingin menyatakan bahwa yang berhak, yang punya kekuasaan, maka dimulailah kalimatnya awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Apakah kamu tidak mengetahui? Nah gitu ya. Apakah kamu tidak berilmu? Saya yang melapangkan siapa yang saya kehendaki rezekinya. Saya sempitkan rezekinya siapa yang dikehendakinya. Nah mungkin ini lagi agak samping ini. Banyak jemaah mengeluhkan lah. Dari pagi setelah pacatan dulu. Bukan saya sudah duduk di pasar Pak, pacatan dulu deh. Kalau Pak kepacatan dulu, Pak menelekahin. Kalau pacatan dulu, usahain Pak. Padahal pagi tadi itu dia lah minum tetan dulu, Pak. Kalau pacatan dulu aja kecilnya lepas. Kalau siapa minum tetan dulu, kalau tidak pacatan gitu kan. Jadi begitu ya. Sebagai orang yang beriman gitu ya, bahwa menyempitkan rezeki kita, berkurangkah rezeki kita, itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan rezeki banyak atau sedikit itu bagian, pasti ada hikmahnya. Atau seperti Qarun, banyak rezekinya Pak. Berapa banyak orang ini mana sama kalau tahu meneliti dulu dosa jadi pejabat Ustaz faedah. Lah 10 tahun berhenti jadi pejabat Pak, nah jadi ATM dia sampai gini lagi gitu. Tadi malam konsultasi sama Ustaz ini begini. Luar biasa, ya kan? Jabatan 5 tahun ya, jadi ATM 10 tahun itu udah selesai itu Pak. Dipacinya nih kawan kali ya. Kalau nggak nambah bayar itu buka kasus ya Allah. Jadi apa jadi itu Pak? Jadi kadang-kadang jangan sampai jabatan itu bisa, oh itu rahmat, udah. Yo berkahnya Indonesia dulu yang potong tuh baru maju masuk tapi dia sekali ada. Ustaz kalau saja dulu maju-maju udah aja tapi dia tidak rahmat enggak Pak. Ya kan? Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini bagian saya ujian saja Pak. Dibukakan pintu rezeki itu ujian, disampai rasa kiawa ujian. Yang penting bagaimana kita mendapatkan keberkahan, itu yang penting Pak. Mana rencana Pak? Banyak tidak berkah, sedikit berkah. Mana rencana? Insya Allah banyak berkah. Ayo serakah Allah sebenarnya itu banyak. Ingin jumlahnya banyak dan berkah dulu. Kan itu keinginan kita semuanya. Jadi kadang-kadang manusia ini, Bapak Ibu, kita ini semuanya keliru dalam memandang rezeki, ya kan? Karena kemuliaan atau kehinaan tidak berdasarkan banyak rezekinya mulia, sedikit rezekinya hina, tidak. Tapi berdasarkan keimanan yang ada di dalam dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.